Salam jumpa kembali teman-teman semua. Ayo kita lanjut pembahasan Windbreaker Sakura versus Togame akhir pertarungan. Tapi sebelumnya saya doakan semoga teman-teman semua selalu berada dalam kondisi dan situasi yang berkelimpahan rezeki, selalu diberkahi, diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama dengan keluarga, dan jangan lupa subscribe. Di panel pertama ini kita diperlihatkan kilas balik Togame yang sepertinya waktu Togame masih waras ya. Di dalam kilas baliknya ini terlihat Tomiyama Choji yang bertanya tentang keyakinan mutlak dari kekuatan. Hei, kau tahu tentang keyakinan mutlak dari kekuatan? Maksudnya adalah ketika kau tidak tunduk pada siapapun dan bersumpah akan melakukannya dengan caramu sendiri. Kekuatan adalah sesuatu yang akan membuatmu bebas. Lalu pada panel ini diceritakan ada seorang kelompok sisi Toren yang memberitahu teman-temannya bahwa para pendatang baru itu menerobos masuk ke wilayah Zing sendirian dan mengalahkannya. Kami kembali, dan kami juga sudah memberikan pelajaran untukmu, Numa. Rupanya pendatang baru itu adalah Tomiyama Choji dan Togame. Kalian memang gila, kata salah satu anggota sisi Toren itu. Ya, aku memang ingin menjadi orang yang paling bebas, jadi aku tidak boleh kalah di sini. Mendengar pernyataan seperti itu, anggota yang lain menjadi bertanya-tanya apa maksud dari perkataan Choji itu. Lalu Togame menjelaskan maksud dari perkataan Choji adalah kekuatan itu ada untuk memberikan kebebasan. Orang yang paling kuat adalah orang yang paling bebas. Dan di panel ini Choji terlihat begitu senang dengan prinsip pertarungan yang dipegangnya itu, dan ngajak yang lainnya untuk bergabung bersama mereka. Dan di sini Togame berpikir bahwa Choji adalah nyawa untuk keyakinan kelompok itu. Pada momen itu Togame mulai merasakan menjadi dirinya sendiri dan menjadi bebas. Selain itu Togame yang pada dasarnya kurang bisa berbaur menjadi terbantu sebab adanya Choji. Dan bertepatan dengan bonus demografi yang menjadi masa keemasan solidaritas kelompok sisi Toren itu, maka Choji pun diangkat menjadi pemimpin kelompok sisi Toren secara langsung tanpa dilakukan melalui pemilihan umum sebab seluruh suara sudah dipastikan 100% mendukung Choji. Di sini terlihat semua anggota kelompok sisi Toren sangat bersenang-senang. Namun pada panel berikutnya Choji yang sedang nangkring di atas markasnya itu terlihat seperti memikirkan sesuatu. Lalu Togame datang menemui Choji dan bertanya kepada Choji kenapa dia tidak bersama anggota yang lain. Lalu Choji menjawab dengan berkata, "Aku menjadi pemimpinnya bukan? Sang pemimpin itu orang yang paling kuat kan? Dan satu-satunya yang paling memiliki kebebasan. Benar kan?" Dan Togame mengiyakan hal itu. Lalu Choji mengatakan perasaannya bahwa dia tidak merasakan ada kesenangan saat menempati posisinya sebagai pemimpin sisi Toren. Dan sebagai upaya mencari jalan kesenangan itu, Choji berpikir bahwa setiap orang yang ada di timnya harus memiliki kekuatan yang sama sepertinya. Mendengar hal itu, Togame merasakan ada sesuatu yang berubah dari diri Choji. Namun, Togame tidak menggubris keanehan itu. Togame berpikir bahwa apa yang dikatakan Choji itu adalah untuk melatih semua anggota tim agar menjadi kuat seperti Choji. Dan di sela-sela percakapan itu, terdapat anggota kelompok sisi Toren yang datang menghampiri Choji dan Togame dengan kondisi yang babak belur. Togame pun kaget melihat temannya yang babak belur itu dan mengira bahwa kelompok Zing adalah pelakunya. Lalu Togame mengajak Choji untuk segera melakukan sesuatu. Sesaat setelah Togame mengajak Choji, Choji malah langsung menendang anggota kelompoknya yang babak belur itu sampai terpental. Jelas hal itu mengagetkan Togame. Lalu Choji berkata kepada anggota kelompoknya yang babak belur itu sambil menginjak kepalanya. "Kau tidak menjadi kuat jika seperti ini, orang lemah. Kau tidak dibutuhkan di sisi Toren. Benar kan Togame?" Togame pun tidak lantas membenarkan hal itu. Togame bertanya kepada Choji kenapa dia melakukan hal seperti itu. Lalu Choji menjawab pertanyaan Togame itu dengan berkata, "Akulah pemimpinnya. Aku yang paling kuat. Aku tidak akan tunduk pada siapapun.
Aku putuskan jika kau tidak menerima hal itu, maka pergilah. Dan Togame hanya bisa menundukkan pandangannya melihat Choji yang seperti itu. Lalu hujan pun turun dan Togame berkata kepada Choji, "Baiklah, hal seperti ini biar aku yang melakukannya. Kau pergi dan tersenyumlah dengan semuanya. Matahari harus dicintai oleh semua orang. Bahkan jika kekuatan kebebasan ini berakhir membuat kami harus terjatuh, aku akan membuat sisi toren yang saat ini terus berlanjut, sampai sang matahari menunjukkan wajahnya lagi." Nah, dan kita kembali lagi nih ke pertarungan Togame melawan Sakura. Togame terlihat melakukan serangan kepada Sakura, namun Sakura masih bisa menghindari serangan dari Togame itu. Di panel ini, sepertinya Sakura mulai merasa ada yang aneh dengan cara bertarung Togame yang tiba-tiba berubah. Lalu Sakura bertanya kepada Togame, "Kenapa seranganmu menjadi lemah? Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan?" Lalu Togame menanggapi pertanyaan Sakura itu dengan berkata, "Benar, sebenarnya apa yang ingin aku lakukan?" Lalu Sakura kembali bertanya kepada Togame, kenapa Togame menghajar Arima dan Minoru. Lalu Togame menjawab dengan tegas, "Tempat ini hanya menampung orang-orang kuat. Sampah tidak berhak berada di sini. Jika kepala sudah tidak berfungsi, singa pun tidak akan mampu menggerakkan badannya. Dan semua sampah harus dibersihkan. Aku kira dengan melawan Bofurin, sesuatu dari diri Choji akan berubah. Namun, pada kenyataannya, hanya membawa seluruh sisi toren ke dalam pertarungan tanpa alasan yang jelas. Sejak aku memutuskan untuk hidup dengan kesalahan itu, aku tidak bisa berhenti begitu saja." Lalu Togame melihat ke arah logo sisi toren yang terpampang di tembok yang sudah memudar dan berkata, "Tanda ini mulai pudar. Apa yang ingin aku lakukan? Benar, sepertinya aku ingin pergi untuk mendaki." Lalu Sakura memotong perkataan Togame itu dengan berkata, "Kenapa kau menjadi emosional? Jika sampah tidak berhak berada di sini, lantas kenapa kau berdiri di sini? Apakah kau mau berhenti jadi seorang bajingan? Kau bahkan tidak lebih baik dari seonggok sampah di sini. Mungkin kau memang kuat, tapi di waktu yang bersamaan kau juga adalah pecundang. Aku akan menang melawanmu, dan kau akan berhenti menjadi pecundang," lanjut Sakura. Lalu Togame menanggapi omongan Sakura itu dengan berkata, "Banyak omong, bahkan kepada orang yang lebih kuat darimu." Dan Sakura pun tidak peduli dengan tanggapan Togame itu. Lalu di panel selanjutnya, Sakura menyerang Togame dengan tendangan Ajul Gedang, namun tendangan itu masih bisa dihindari dengan mudah oleh Togame. Meski begitu, Sakura terus melanjutkan serangannya itu sampai akhirnya tendangan Sakura berhasil mendarat tepat di wajah Togame. Meski terkena tendangan Sakura, Togame masih bisa berdiri dan tersenyum sambil berkata, "Kau memang berbakat dalam membuatku kesal." Lalu Togame membalas tendangan Sakura itu dengan tinjunya sampai Sakura terdorong beberapa langkah ke belakang. Dan pada panel ini sepertinya Togame mulai serius melawan Sakura. Togame membuka ikat rambutnya lalu memasang kuda-kudanya dan berkata kepada Sakura, "Ayo, keluarkan semua kekuatanmu, Sakura-san." Anjay, si Sakura dipanggil abang nih sama wakil kapten sisi toren ya. Sakura udah mulai dapat pengakuan dari lawannya nih ternyata. Si Togame ini kayaknya orangnya fair ya. Dia juga kayaknya orang yang bisa menghormati orang lain. Cuma kayaknya dia harus jadi orang lain buat nutupin pemimpinnya si Choji itu supaya Choji nggak disalahin atas perubahan teknis dalam menjalankan prinsip kelompoknya. Asli ini keren sih, si Togame itu keren ya. Jadi pemikirannya tuh bijak dan dewasa. Oke, kita lanjut. Dan setelah Togame menantang Sakura seperti itu, lalu pergelutan pun dilanjutkan. Togame dan Sakura mulai menikmati pergelutan mereka. Terlihat dari ekspresi mereka yang bertarung sambil tersenyum penuh semangat. Melihat suasana pertarungan yang berubah, anggota kelompok sisi toren keheranan kok kenapa bisa gelut sambil senyum-senyum kayak gitu. Dan di bangku penonton, Hayako tampak memuji Sakura. Nire yang sedari tadi melihat pertarungan itu tampak terharu dan menangis. Nirei pun berkata bahwa dia nggak paham sama apa yang terjadi, tapi dia tersadarkan akan sesuatu hal untuk suatu alasan.
Tak hanya Hayato dan Nirei, Hiragi pun sepertinya terkesan dengan tekad Sakura sampai bilang ke Kang Ume bahwa aku tidak menyangka bahwa Sakura akan berbuat sampai sejauh itu. Dan Kang Ume cuma senyum menanggapi omongan Hiragi itu. Namun Sugishita tampaknya merasa kesal dengan semua yang didengarnya. Cemburu kali ini si Sugishita ya sama Sakura. Di sisi lain, Choji sepertinya terkesima dengan pertarungan yang penuh emosional itu. Dan di atas arena pertarungan, kedua belah pihak terus saling bertukar serangan. Sakura berkata dalam hatinya bahwa dia merasakan suatu kenyamanan di akhir-akhir pertarungannya melawan Togame. Dan Sakura pertama kali mendengar ada orang yang memanggil namanya pakai sebutan Abang. Dan melihat Togame yang bersenang-senang dalam pertarungan itu justru membuat Sakura merasa menjadi lebih bersemangat, ditambah gerakan Togame yang terus membaik itu membuat ambisi si Sakura untuk menang jadi lebih memuncak. Dan pada serangan terakhir, Sakura dan Togame saling melepaskan tendangan, dan tendangan mereka berhasil mendarat telak mengenai wajah mereka masing-masing, dan akibat dari serangan itu pun mereka berdua jatuh terpental. Setelah terjatuh, Sakura dan Togame kembali bangkit sambil tersenyum dan berkata, "Aku nggak nyangka kalau gelut bisa bikin lega kayak gini." Lalu Sakura mengiyakan hal itu. Dan di panel ini, Togame menantang Sakura untuk segera menyelesaikan pertarungan mereka dan Sakura menerima tantangan itu. Mereka pun mulai berlari untuk menyerang dan boom! Tinju Sakura berhasil mendarat di wajah Togame. Namun setelah mendaratkan tinju ke wajah Togame, Sakura terkejut sebab Sakura merasa kalau Togame sengaja tidak menargetkan tinjunya ke wajah Sakura. Dan Togame pun menyerah pada pertarungan itu. Di pertarungan itu akhirnya tinju Sakura berhasil menyadarkan Togame tentang jalan hidup yang dilaluinya. Namun anggota sisi Toren yang lain melihat Togame menyerah seperti itu tidak mempercayai apa yang dilihat oleh mereka itu. Sakura pun tampak kesal dengan pernyataan menyerah dari Togame itu. Kang Ume di sini masih tetap duduk tenang dan tetap fokus melihat pertarungan. Namun berbeda dengan Choji yang terkesan melihat pertarungan Sakura melawan Togame itu pun naik ke atas arena dan mengajak Sakura untuk bertarung dengannya kapan-kapan. Lalu Choji berteriak ke arah Kang Ume untuk segera melakukan pertarungan dengannya. Sakura yang mendengar hal itu lalu berteriak ke Choji dan memintanya untuk menahan pertarungannya dengan Kang Ume karena pertarungan Sakura versus Togame belum selesai. Lalu Togame pun bangkit dan meminta Choji untuk menghentikan pertarungan, karena menurut Togame kesalahan ada pada kelompoknya, tapi Choji tidak menggubris permintaan Togame itu. Togame beberapa kali memanggil nama Choji, namun Choji malah menendang Togame sampai terpental dan berkata, "Diamlah, kau sudah kalah." Dan melihat hal itu, emosi Sakura tersulut dan langsung mengarahkan tinjunya ke Choji. Tapi Kang Ume menahan tinju Sakura itu dari belakang sambil berkata, "Sakura, ini giliranku. Sepertinya kau berhasil membicarakannya dengan benar. Apa yang kau lakukan ini adalah bukti dari ketika kata-kata tidak lagi didengar, maka gelut adalah kunci." Dan Kang Ume juga meminta kepada Togame untuk membiarkan Kang Ume mengurus sisanya. Melihat Togame meninggalkan arena pertarungan setelah mendengar omongannya Kang Ume, lalu Sakura pun melepaskan cengkeraman tangannya dari Choji dan berkata kepada Kang Ume bahwa Sakura akan menghajar Kang Ume kalau sampai kalah. Saat menuruni arena pertarungan, Sakura pun bertanya-tanya kenapa bisa menjadi sangat kesal melihat lawannya dihajar seperti itu oleh Choji. Dan saat kembali ke tempat duduknya, Sakura disambut oleh Nirei yang menangis karena merasa tersentuh oleh pertarungan Sakura itu. Bisa gitu ya? Melihat orang bertarung bisa sampai sedih kayak gitu. Dan Hiragi berkata bahwa dia melihat di detik-detik terakhir Togame mencoba untuk berubah. Lah, kok ini kita kayak lagi bahas Power Ranger ya, mau berubah jadi Ranger merah atau apa gitu. Jadi si Hiragi ini maksudnya dia berkata di detik-detik terakhir Togame mencoba untuk mengerti. Selain itu Hiragi juga mengatakan bahwa Sakura sudah melakukan yang terbaik. Lanjut, di atas arena si Choji udah gak sabar banget nih kayaknya, pengen cepet-cepet mulai pertarungannya melawan Kang Ume. Lalu sebelum memulai pertarungan, Kang Ume bertanya ke Choji, "Saat melihat pertarungan yang baru saja terjadi, apa yang kau rasakan?" Lalu Choji menjawab pertanyaan Kang Ume itu dengan berkata, "Apa maksudmu?" Sungguh memalukan," tutup Kang Ume.
Dan pembahasan pertarungan Sakura melawan Togame selesai sampai di sini. Pertarungan ini sangat-sangat emosional ya teman-teman ya. Saking emosionalnya nih pertarungan ini, ada 5 kata emosional yang aku keluarin. Selanjutnya kita akan bahas kelanjutan pertarungan 5 versus 5, yaitu pertarungan terakhir antara Raja melawan Raja, Kang Ume melawan Choji, dan pertarungan keempat dimenangkan oleh Sakura. Sementara itu aja yang bisa kami ulas di kesempatan ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam kondisi dan situasi yang berkelimpahan rezeki, selalu diberkahi, diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama dengan keluarga, dan jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, salam hormat dari kami.